untuk berdoa dimulai dari ketua kelas memimpin doa. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Duduk siap. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Haikal yang sudah memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Baik, sebelumnya apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Kalian tetap masih semangat belajar pada materi kimia hari ini. Anak-anak sekalian, materi hari ini yang akan kita pelajari terkait dengan senyawa karbon adalah bab yang akan kalian pelajari. Jadi sebelumnya sudah Bapak kasih modulnya, bahan ajarnya, kemudian LKPD-nya. Baik, sebelumnya silakan kalian buka LMS kalian, Learning Management System kalian di Neo LMS. Silakan kalian melakukan presensi absensi yang ada di LMS sekolah. Baik, silakan saya berikan waktu 1-2 menit untuk melakukan presensi yang ada di LMS kalian. Baik, sudah ya anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya kita melakukan pembelajaran hari ini, mungkin ini adalah hal yang baru. Biasanya kita melakukannya dengan tatap muka, tapi hari ini kita melakukannya dengan daring atau dengan blended learning. Jadi konsep sekarang ini adalah bagaimana kalian di sini kan sudah liburan gitu ya. Bahkan ketika kalian ini harus ada di kondisi di luar sekolah, kalian juga harus tetap bisa belajar ya. Sebelumnya Bapak ingin memberikan suatu angket observasi. Kayaknya kalian ini kurang semangat ya terhadap pembelajaran. Baik, angket observasi itu ada di LMS kalian masing-masing yang bisa membuat apakah pembelajaran kimia sebelum-sebelumnya itu lebih menarik atau bahkan kurang menarik daripada yang akan Bapak sampaikan di metode kali ini. Baik, silakan kepada anak-anak sekalian, tolong buka LMS-nya. Kemudian secara garis besarnya kalian akan melakukan surveyor terhadap pembelajaran kimia kali ini. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Mohon izin Bapak akan share screen terkait pembelajaran hari ini. Baik. Nah, modul ini adalah modul yang sudah Bapak sampaikan ke kalian. Ini adalah modul hiperkonten. Seperti ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita harus ada kontrak pembelajaran atau tata tertib pembelajaran daring. Yang pertama, kelas ini adalah kelas online. Jadi peserta didik itu menggunakan LMS, Zoom, WhatsApp, YouTube, dan modul hiperkonten. Kemudian peserta didik atau kalian tuh mempersiapkan laptop, kemudian smartphone yang sudah tersedia pulsa internet atau jaringan WiFi kalian. Selanjutnya, kalian
melakukan proses pembelajaran ini, hari-hari sebelumnya ataupun menjelang mau masuk Zoom itu harus sudah siap. Bapak lihat tadi kesiapan kalian itu sudah baik. 15 menit sebelum Zoom dimulai, pembelajaran dimulai, kalian sudah on semuanya. Bapak memberikan apresiasi kepada kalian semua. Terima kasih. Kemudian kalian sudah mengisi daftar hadir dan ada kontrak atau tata tertib pembelajaran hari ini yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah kalian tidak boleh melakukan atau menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di Google Classroom ini atau di Zoom ini. Kemudian kalian diharapkan merespon apabila diminta sebagai bentuk aktifan. Kemudian mengumpulkan tugas-tugas yang dimintai sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian jika ada kesulitan silakan kalian menghubungi saya atau WhatsApp saya secara pribadi. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, setelah hari ini kalian sudah melakukan daftar hadir yang ada di LMS. Sekarang coba kita mulai ya. Coba kalian jelaskan apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat gambar yang ada di samping atau di layar kalian. Coba Ikhlas. Menurut kamu itu gambar apa sih Ikhlas? Gambar apa itu? AC? AC Pak, benar. AC. Oh iya AC ya. Nah, coba Latif. Latif. Latif coba ya. Latif, coba ini AC ini hubungannya dengan materi kita yang akan kita pelajari itu hubungannya dengan apa ya? Menurut saya hubungan pelajaran senyawa karbon dengan AC itu adalah penggunaan senyawa atau fungsi senyawa hidrokarbon dalam AC. Ya, jadi AC ini termasuk senyawa fluorin ya. Kan kita mau belajar haloalkana. Jadi sebelumnya Bapak sudah memberikan bahan ajar atau bahan ajar ini kan terdiri dari bahan ajar, kemudian LKPD yang sudah kalian terima. Jadi haloalkana ini adalah kita belajar tentang bagaimana mereaksikan unsur halogen dengan senyawa alkana. Halogen itu ada berapa sih? Ada fluor, ada klor, ada bromin, ada iodin. Ya, itu adalah golongan 7A. Baik, kita dengarkan dulu ya. Mana gambarnya hari ini? Belajar ya. Pak, maaf Pak, suaranya kurang kedengeran Pak. Coba deh kalian yang pertama tidak banyak ada identifikasi ada baik anak-anak sekalian, saya perjelas lagi. Yang ada di depan kalian ini ada teflon, tempat buat masak ya. Kemudian ada perban atau pembalut untuk membuat luka untuk menjadi kering. Nah, jadi materi ini adalah materi yang akan kita pelajari terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di kehidupan kita. Mungkin teflon itu kita bisa ngelihat. Mungkin ada obat luka juga sama, kita juga bisa melihat. Tapi kita nggak tahu, oh itu terdiri dari apa sih sebenarnya. Oh ternyata ini adalah hubungannya dengan haloalkana. Nah sebelumnya, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian di sini adalah dapat mengidentifikasi
struktur tata nama senyawa haloalkana dengan benar, percaya diri, dan tanggung jawab. Kemudian kalian dapat menganalisis sifat dan reaksi haloalkana dengan benar, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Kemudian kalian dapat menghubungkan aplikasi kegunaan haloalkana dengan kehidupan sehari-hari. Baik, coba kalian lihat ya. Yang ada di layar kalian itu apa? Coba Helen. Itu apa Helen? Obat bius, Pak. Oke, itu obat bius, benar. Nah, kira-kira tuh kamu itu tahu nggak obat bius itu untuk apa? Untuk biasanya kalau misalnya dioperasi terus dibius untuk mengurangi rasa sakit yang pasien derita itu. Oke. Terima kasih Helen. Jadi hal-hal yang terkait dengan fenomena di sekitar kita, contohnya obat bius. Mungkin kalian tahu penamaannya adalah obat bius. Tetapi kalian belum tahu senyawa obat bius itu apa sih gitu ya. Ternyata senyawa obat bius itu terkandung dalam haloalkana. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang obat bius itu tersusun dari halogen unsur apa, direaksikan dengan apa. Nah, maka daripada itu pentingnya kita melakukan pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengerti fakta-fakta ataupun kehidupan kita itu di sekeliling kita itu terlepas dari unsur-unsur kimia, ada yang berguna bagi kehidupan kita dan ada yang mempunyai dampak atau merugikan dalam kehidupan kita. Jadi khususnya untuk pembelajaran hari ini adalah haloalkana, yaitu sifatnya kita mempelajari tentang kegunaan fungsi yang positif. Tapi kita juga akan mempelajari dengan fungsi yang dampaknya dari penggunaan haloalkana tersebut. Ya, sebagai contohnya adalah kita lihat ada obat bius, tadi ada freon. Jadi kalau kita lihat AC ya, AC itu penggunaan AC itu dari freon. Freon itu kan fluorin. Tapi kegunaannya ya baik untuk kita. Segar gitu kan. Kemudian udara terasa sejuk seperti itu. Tapi dampaknya apa? Dampaknya itu bisa merusak lapisan ozon. Seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan terkait haloalkana ini. Nah, ini adalah konsep dari haloalkana, yaitu konsep dasar faktual yang akan kalian pelajari. Nah, bagaimana konseptualnya? Konseptualnya ini adalah kalian lihat di sisi sebelahnya. Bagaimana penamaan senyawa haloalkana jika terdapat 2 atau lebih atom halogen dalam senyawanya? Kemudian bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada haloalkana? Oke, baik. Sebelum kita mempelajari haloalkana, kita di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang alkana, alkena, dan alkuna. Nah, Bapak review sebelumnya. Alkana itu kan ada rumusnya ya. Cn H2n plus 2. Alkena Cn H2n. Kemudian alkuna Cn H2n min 2. Nah, itu nanti kita belajar konseptual haloalkana untuk mereview dari senyawa hidrokarbon. Nah, baik anak-anak sekalian. Nah, sebelumnya Bapak sudah memberikan LKPD yang ada di grup. Bisa kalian lihat LKPD-nya. Kemudian LKPD ini juga bisa kalian akses di
Neo LMS. Jadi Bapak sekarang minta kalian mempelajari LKPD itu secara individu terlebih dahulu. Sebelum Bapak akan membagi kelompok kalian. Yang pertama adalah dari LKPD-nya, bacalah dan pahami materi pada setiap pembelajaran. Bila ada materi yang belum jelas, kalian dapat bertanya kepada guru. Kemudian, jika belum menguasai materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan pembelajaran sebelumnya dan bertanyalah kepada guru. Baik, Bapak sudah melakukan review sebelumnya. Kalau kita mau belajar haloalkana, maka review konsep dasarnya adalah di senyawa hidrokarbon atau alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kemudian menyusun model kimia dari masalah konstektual yang berkaitan dengan struktur dan tata nama haloalkana. Kemudian dikerjakan dalam buku latihan. Kemudian masing-masing individu mengupload jawaban LKPD dalam bentuk format JPEG. Format gambar ya dalam LMS. Kemudian nanti di LKPD kalian harus bisa mendiskusikan dengan kelompok yang akan Bapak bagi. Kemudian hasil dari LKPD dan diskusi kalian akan kalian presentasikan. Baik, sebelumnya Bapak akan menjelaskan terkait masalah konseptualnya. Ini adalah pengertian dan struktur haloalkana. Kemudian ada tata nama dan reaksi haloalkana. Baik, yang sebelumnya kita sudah belajar tentang faktualnya, kemudian sekarang adalah belajar tentang konseptualnya. Baik, yang pertama adalah pengertian dan struktur haloalkana. Kita sama-sama lihat. Baik, sebelumnya kamu lihat yang ada di tata nama haloalkana poin A. Di sini kamu lihat atom karbonnya atau rantai induknya dulu. Seperti itu ya. C-nya ada berapa? C-nya ada 4. CH3, CH2, CH, dan CH3. Kemudian ada satu unsur halogen, yaitu klorin. Kita teruskan ya. Nah, kita lihat ya, tadi apa? Kereaktifan ya. Dari unsur halogen itu adalah fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Jadi kereaktifannya itu dari atas ke bawah itu semakin besar. Makanya kita bisa pahami nanti ketika dalam satu reaksi atau rantai karbon itu ada 2 atau lebih dari unsur halogen. Mana yang prioritas? Nah, itulah dilihat dari kereaktifan. Kita teruskan lagi ya.
Baik anak-anak, dari dari pembelajaran ini yang ada di YouTube, kalian bisa mengerti ya perbedaan kereaktifan yang mempengaruhi dari setiap unsur halogen yang berikatan. Urutan keprioritasannya itu dari kereaktifannya itu ya. Jadi kalau kita lihat rantai karbon yang ada sebelumnya kita pelajari di hidrokarbon, itu kan perbedaannya begini. Kalau di hidrokarbon, itu kan bahasa kita adalah rantai cabang dan rantai utama. Nah, cabangnya itu alkil kan ya, kalau kita pelajari di hidrokarbon. Nah, prioritasnya apa? Yang paling dekat dengan ujung rantai utama. Nah, itulah yang membedakan antara senyawa hidrokarbon dengan yang senyawa hari ini kita pelajari, atau haloalkana dan senyawa hidrokarbon. Jadi kalau hidrokarbon hanya alkil ya, kalau yang haloalkana yaitu adalah unsur halogen yang akan direaksikan dengan rantai karbon utama. Coba saya cek dulu ya. Latif, coba yang di YouTube ini kedengeran atau tidak? Agak kurang kedengeran, Pak. Agak kurang kedengeran ya. Baik. Jadi kalau kurang kedengeran, silakan nanti kalian saya kasihkan modul hiperkonten ini sebagai sumber informasi kalian belajar juga. Tapi akan saya jelaskan hari ini untuk lebih memudahkan kalian. Jadi bukan semata-mata karena ini belajar dari YouTube gitu ya. Jadi saya harus memberikan pengarahan terhadap apa yang kalian pelajari dan sumber informasi kalian. Saya harus menjadi fasilitator terhadap pembelajaran hari ini. Jadi bisa kita teruskan ya. Nah, yang ada di dalam ini adalah ketika rantai karbon diikat oleh halogen, ya. Rantai karbon ini kan ada 4, ya ada 4. CH3 yang kita biasa pelajari kan dari kiri ke kanan gitu ya. CH3, CH2, CH, dan CH3. Nah, tetapi ada unsur atom halogen yaitu klorin yang diikat sebagai rantai cabang. Nah, sama halnya dengan senyawa hidrokarbon, penamaannya itu kita pertama kali apa? Menentukan rantai induknya dulu. Ya, pertama kita menentukan rantai induk. Oke. Kalian sekarang sudah kelas 12, kalian sudah mengerti ya, kok rantai induk pasti ya paham ya, ada 4. Kemudian penomorannya. Nah, penomorannya itu sama dengan hidrokarbon ya. Jadi klorinnya itu ada di mana? Kalau kita lihat dari ujung sebelah kiri, maka dia nomor 3. Tapi kalau dari ujung sebelah kanan, klorinnya nomor 2. Maka yang paling benar adalah penomoran dimulai dari kanan. Seperti itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada di nomor 2 kloronya. Oke, jadi kalau 4 apa? But. Kalau 1 met, 2 et, 3 apa? Pro. 4 but, 5 pen, 6 hex. Jadi karena ini termasuk alkana, CnH2n+2, maka kita lihat klorinnya ada di nomor 2, 2 kloro, tambah O ya, 2 kloro. Kemudian rantai induknya ada 4. Ada 4.
Kalau 4 apa? But ya. Jadi 2 klorobutana. Nah, sekarang bagaimana dengan yang B nih? Yang B ini ada banyak nih. Ada BR sama CL. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, kita lihat nih. Antara bromo dan kloro itu kan ada 2 halogen yang berbeda. Oke, jadi saya tambahkan ya, penomorannya itu dari sebelah kiri. Kenapa dari sebelah kiri? Karena bromo dan kloro ada di nomor 2. Ya, jadi nanti penomorannya itu dari sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Nah, tetapi urutan penamaan itu dari abjad. Abjadnya B sama abjadnya C kan duluan B ya. Jadi kita lihat 2 bromo, kemudian koma atau strip ya. Kloronya ada nomor 2 dan 3. Jadi 2,3. Karena ada 2 di kloro. Jadi 2 bromo, 2,3 di klorobutana. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu kita lihat lagi ada tuh. Rantai induknya kita pilih yang panjang. Kemudian cabangnya ada 3 jenis. Ada halogennya 2 dan alkilnya 1. Nah, coba saya cek ya. Coba Intan. Kalau kita lihat ada bromo, kloro, dan alkil. Mana yang lebih reaktif? Mana yang lebih reaktif? Antara halogen dan alkil. Kira-kira mana Intan yang lebih reaktif? Pak, bisa diulang nggak Pak? Suaranya putus-putus banget. Oke, jadi dilihat dari gambar, ya dilihat dari gambar ini, yang C, ini CH3, CH, 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 dan CH3 merupakan rantai utama, rantai induk utama yang terdapat rantai cabangnya adalah BR, CL, dan CH3. Nah, kamu tahu pasti CH3 merupakan alkil, BR dan CL merupakan halogen. Pertanyaannya adalah, kira-kira yang kamu sudah pelajari dari modul ini dan LKPD ini, mana yang lebih reaktif, halogen atau alkil? Alkil ya Pak? Ya, jadi antara alkil dan halogen yang lebih reaktif itu adalah halogen. Kenapa? Karena halogen itu lebih prioritas. Ya, seperti ini penjelasannya. Jadi saya perjelas lagi. Jadi siapa yang lebih prioritas? Kita ulangi ya. Yang lebih prioritas adalah halogen. Nah, baik. Penomorannya dimulai dari yang paling dekat cabangnya dengan halogen ya.
rantai induk yang cabangnya dengan halogen. Ya, jadi namanya adalah 2 bromo, 3 kloro, 4 metil pentana, seperti itu. Nah, ini nanti akan ada di evaluasi kalian yang ada di LMS. Nah, kita lihat nomor D-nya ya. Nah, itu ada rantai induknya tuh. Ya, bahasa yang ada di YouTube adalah halogen harus mendapatkan nomor paling kecil. Saya perjelas, maksudnya itu apakah halogen itu wajib untuk mendapatkan nomor paling kecil? Ya, itu nanti akan bisa kalian analisis terhadap pembelajaran hari ini. Jadi bahasanya disingkatnya adalah untuk cabang yang paling dekat dengan ujung rantai induk seperti itu ya, itu lebih diutamakan. Yang tadi alkil ya, alkil dengan halogen. Jadi kalau alkilnya itu ada di nomor 2 dari ujung kanan, kemudian kalau halogennya ada di nomor 2 dari ujung kiri, maka prioritasnya itu adalah tetap halogen. Jadi rantai induknya dari kiri, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan dari anak-anak sekalian untuk bertanya. Ayo. Haikal nanya, Haikal. Cukup jelas, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, baik. Silakan, Intan. Jadi kalau misalnya di cabangnya itu ada halogen sama alkil, yang diduluin halogen ya, Pak? Ya, betul. Jadi kreaktifannya itu yang lebih utama adalah unsur halogen. Seperti itu ya. Karena apa? Karena unsur halogen itu ke elektronegatifnya lebih tinggi kan ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika kamu membedakan antara senyawa hidrokarbon di kelas 11 dengan sekarang kita pelajari senyawa karbon. Kan kalau senyawa hidrokarbon itu kan alkil ya. Alkil itu kan CN H2N-1 ya, kayak metil, etil, propil, butil, seperti itu kan. Nah, kemudian di materi kelas 12 ini cabangnya itu kita tambahannya adalah alkana atau halogen. Jadi penggantinya seperti itu. Kurang lebihnya antara gugus cabang halogen dengan alkil itu kan sama cabang. Maka yang lebih prioritas aja. Yang mana? Yang halogen. Seperti itu. Baik, terima kasih Intan. Pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi yang mau ingin bertanya? Silakan. Ini deh, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan dari rantai utama itu dari 3 halogen, dan kalau misalkan dari kanan 2 alkil, tetap halogen yang tetap didahulukan.
Ya, betul. Jadi tetap halogen yang diprioritaskan. Tapi ada pertanyaan tadi sebelum kita masuk ke konseptual. Jika ada dua unsur halogen yang terikat oleh gugus utama, mana yang lebih prioritas? Tadi sudah jelaskan ya. FClBRI dari atas ke bawah kereaktifan lebih ke bawah, dari atas ke bawah kan lebih meningkat ya. Maka yang dimulai itu yang mana? Nah, seperti itu tadi, lihat yang D. Penamaannya adalah 2 bromo 1,2 dikloro propana. Nah, maksudnya bukan bromonya yang menjadi prioritas. Tetapi siapa? Klor. Karena klor itu ada di nomor 1. Lihat. Yang ada di nomor D ini. Nah nih. Klor itu ada di nomor 1. Kemudian 2, 3. Maka yang lebih prioritas adalah si klor. Seperti itu. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Lanjutkan ke pembahasan untuk tata nama lagi. Nah, kita lihat tuh. Cabangnya halogennya tuh ada 4. Rantai induknya ada 2. Coba kita lihat. Yang mana yang nomor 1? Maaf. Maaf. Nah, mana yang lebih reaktif kan? Karena dari kanan Cl, dari kiri Br. Mana yang lebih reaktif? Nah, yang ini nih. Nah, jadi Cl itu lebih reaktif daripada Br. Keluar ya? Maaf. Ya, jadi untuk penamaannya tetap ya, abjadnya adalah B. Walaupun kereaktifannya adalah si kloro. Jadi 2,2 di bromo, 1,1 di kloro. Nah, jadi etana. Gitu. Baik, untuk pengertian dan struktur, ya, untuk pengertian dan struktur haloalkana. Maaf, tadi keluar lagi. Nah, kita sudah melakukan pembelajaran yang ada di modul hiperkonten ini. Jadi, kalian sudah mengerti ya. Sama halnya dengan yang kita pelajari di kelas 11. Yang pertama adalah carilah rantai induk yang paling panjang. Seperti itu ya. Carilah rantai induk yang paling panjang. Kedua, ketika kalian sudah mengidentifikasi rantai induk, kalian mengidentifikasi cabangnya. Kemudian kalian, ketika kalian sudah mengidentifikasi cabangnya, pasti kalian sudah bisa menganalisis mana yang lebih reaktif. Jika cabangnya itu ada halogen, ada alkil, kalian sudah bisa menganalisis. Kemudian kita lanjut ya ke tata nama dan reaksi haloalkana. Nah, ini dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengertiannya adalah hal al-kana. Ya, ini adalah sama ya halnya dengan yang tadi kita pelajari. Ini masih konsep dasarnya. Kalau al-kana itu apa sih? Turunan dari al-kana, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ini saja, langsung ke tata namanya. Nah, ini juga bisa menjadi sumber informasi kalian belajar untuk mengerjakan LKPD kalian. Seperti itu. Nah, ini sifat-sifatnya akan kita pelajari ya. Yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat dan reaksi dari halo al-kana. Yang pertama kita lihat. Halo al-kana mempunyai titik gigi lebih tinggi. Halo al-kana mempunyai. Ya, jadi halo al-kana adalah mempunyai titik didih yang lebih tinggi ya daripada al-kana. Seperti itu. Itu sifat yang pertama. Jadi dibanding al-kana asalnya dengan halo al-kana, maka titik-titiknya lebih tinggi, yaitu halo al-kana. Yang kedua, sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah halo al-kana cenderung larut dalam pelarut organik. Ya, halo al-kana cenderung larut dalam pelarut organik. Nah, nanti kalian akan bisa menganalisis di LKPD kalian senyawa organiknya tuh apa aja sih gitu. Pelarut organik. Organik ya. Nah, ini saya kasih warna merah karena satu tik. Dan sukar larut dalam air. Dan sukar larut dalam air. Nah, nanti kalian diskusikan di LKPD kalian kecenderungan larut dalam pelarut organik dan sukar larut dalam air itu apa analisisnya? Dan ketiga, sifat yang ketiga dari halo al-kana. Halo al-kana dapat mengalami reaksi substitusi. Halo al-kana ini dapat mengalami reaksi substitusi. Oke, jadi halo al-kana dapat mengalami reaksi substitusi. Reaksi pergantian. Nah, nanti juga akan kalian jelaskan di LKPD kalian reaksi yang terjadi dalam halo al-kana. Reaksi itu rumusnya apa? Oke, seperti itu kurang lebihnya. Kita balik lagi ke modul ajar kita. Jadi anak-anak sekalian, silakan kalian diskusikan yang ada di dalam LKPD kalian. Oke ya, kita masuk ke LKPD kalian dulu. Kalian buka ya, Neo LMS-nya ya. Sudah belum? Sudah, Neo LMS-nya kalian sudah buka? Sudah buka belum? Ini share screen saya sudah kelihatan belum nih Neo LMS saya nih? Sudah ya. Baik. Kalian buka LKPD-nya. Oke. Saya akan memberikan kelompoknya ya. Saya akan memberikan kelompoknya yang nanti akan kalian buat di breakout Zoom-nya. Nah, kalau ini di dalam LMS-nya dulu. Baik, saya akan
share screen dulu ya. Stop share screen dulu untuk membuat kelompoknya terlebih dahulu. Jadi silakan kalian, saya di sini ada berapa? Ada 20 siswa kita. Saya membagikan 4 kelompok yang terdiri dari satu kelompok dari 5 orang. Silakan kalian masuk ke breakout-nya. Yang pertama kelompok 1 Helen. Seperti itu ya, kelompok 1 Helen ya. Kelompok 2 Zamzami dan Arfan. Masuknya ke kelompok 1. Oke. Kemudian yang kelompok 2 ada Abdul Latif, Muhammad Haikal, Riza, Faiz, dan Ikhlas. Kemudian kelompok 3 ada Helda, Nurain, kemudian Intan, Rafli, dan Helsa. Kelompok 4 ada Atika, Syifa, Aisyah, Aisyah Fauzia, dan Sefira. Baik ya, saya akan masuk ke room terlebih dahulu, buat room dulu. Kemudian Helen. Sebentar. Room 1 Helen. Kemudian Zamzami. Kemudian Arfan. Oke, room 2. Room 2 ada Abdul Latif, Haikal, Riza, Faiz, dan Ikhlas. Silakan masuk ke room 2 ya tadi. Izin, Mbak. Ya. Muhammad di room berapa? Oh, Muhammad nanti di 1 ya. Nanti saya di room 3 Helda, Nurain, Intan, Rafli, Helsa. Oke, silakan ke room 3. Kemudian room 4 ada Atika, Aisyah, kemudian Syifa, kemudian Sefira. Oke. Sekarang di room 1-nya saya tambahkan Muhammad ya. Muhammad, kemudian Bagas. Oke. Sudah masuk semua ya ke roomnya masing-masing. Baik, sekarang intinya adalah setiap kelompok mempunyai ketua kelompoknya yang akan nanti mempresentasikan LKPD yang sudah Bapak kasih. Kemudian di LKPD tersebut silakan kalian coret-coret di kertas dari hasil diskusi kalian. Nah, karena di sini satu kelompok 5 orang, maka penampilan yang akan kalian tampilkan nanti melalui Zoom ini, maka harus ada adminnya atau operatornya ya, seperti itu. Dengan animasinya ataupun dengan PowerPoint-nya, dengan yang lain-lain. Silakan ke room masing-masing. Sudah belum? Sudah masuk ya? Maaf Pak, belum dibuat Pak ininya, breakout room. Ya? Breakout roomnya belum ada Pak. Roomnya? Sebentar. Oke Pak, udah ada. Makasih Room Pak. 5 tadi, room 5. Room 1 ya. Room 1 sebentar. Room 1 Arfan.
Bagas. Sudah masuk belum? Sudah masuk? Sudah, Pak. Ya, silakan masuk ya ke roomnya masing-masing. Breakout, udah. Join manual, oke. Udah? Baik, anak-anak sekalian di breakout room kalian ini, silakan kalian, saya minta untuk recording salah satu dari kalian tuh merecord ya, merecord aktivitas kalian. Nanti Bapak akan masuk ke room kalian masing-masing. Tetap untuk aktif on kamera ya, on kamera, selalu on kamera anak-anak sekalian, on kamera. Helsa, udah masuk belum Helsa ya? Helsa ke kelompok 3 ya. Nih kelompok 2 recordingnya. Oke, siapa? Ini Oke, Ikhlas minta kelompok 2 recordingnya. Coba Ikhlas tampilin minta salah buat jadi satu host, Pak. masing-masing dari kalian di kelompok 2 untuk menampilkan apa LKPD-nya ya. Tampilkan LKPD-nya. Oke. Silakan kalian tampilkan LKPD-nya. Oke, jangan lupa di recording ya. Pak, izin Pak Ikhlas jadi co-host. Mohon izin Pak Ikhlas dijadikan co-host. Oke, room 3 sudah di record belum? Intan ya, Intan. Sudah, Pak, sudah. Oke. On kamera ya, silakan diskusikan. Rafli, diskusikan dengan timnya ya. Oke. Tahu? Baik, room 1, kelompok 1 untuk on kamera. Untuk di record. Siapa yang record ini on room 1? Saya, Pak. Oke, di record ya. Bisa.
Oke, baik nih kelompok 4 udah bagus nih, udah nampilkan LKPD-nya. Silakan kalian record juga ya hasil pengamatan kalian. Baik, kelompok 2. Oke. Oke. Ya Pak, mohon maaf Pak, Ikhlas minta jadi co-host Pak. Ya, kenapa? Ikhlas, kenapa? Ini sudah ada recordnya belum ini? Ini lagi nunggu Ikhlas hadir Ini dulu Pak. lagi nunggu Bapak. Hah? Tulisannya itu please as the host. Berarti kita Berarti minta kita izin minta nama izin nama hostnya buat merekam. merekam. Hostnya. Udah kok, udah. Ikhlas Pak, ikhlas. Kenapa ikhlas? Kenapa Tif? Ikhlas minta jadi co-host Pak, ikhlas jadi Oh, co-host. jadi co-host. Oh, nggak Ya. co-host, dia keluar dulu. Lift dulu, lift room dulu. Nggak bisa jadi. Udah Pak, udah bisa. Udah bisa. Udah. Ya, Pak, udah siap. Bisa. Nih kita ada presentasi nih bentar lagi nih. Ini gimana nih, coba LKPD-nya yang kamu ini dulu. Guys, ini LKPD masuk gak guys? Oke. Oke. Enggak yang Haikal, PDF linknya aja, dulu, PDF. LKPD-nya di PDF-nya. Haikal. Nah, itu untuk klik Haikal, aja tuh, orang hijau, klik Haikal. file di atasnya ini. Yang mana sih? Bentar. Oh, yang ini. Ya, klik. Pak, bentar Pak. Nah, Sefira keluar. Kelompok 4. Join ya. Ini apa? Ini saya masuk nih di room berapa nih? Di room 4 ya. Di room 4. Ada yang ini enggak? Ada yang perlu ditanyakan atau yang kesusahan di mana? Coba tanya dulu. Nomor 2, Pak. Ya, satu. Kenapa Aisyah? Nomor 5 deh, Pak. Nomor 2. Nomor 2 Pak, itu maksudnya Oke, berapa? nih. Pertama begini. Pertama nih, untuk yang lain ya, dengerin dulu nih. Yang pertama, itu kan ada saya ulangi dari yang nomor atas ya, semua ya. 2 metil, 2 bromo, pentana. Nah, kamu bikin tuh pentana. Pentana itu C-nya ada berapa? Pentana 5. Aisyah, pentana tuh ada berapa? 5 Pak, ada 5 ya, Nah, Pak? ya kamu bikin C gitu dulu. C-nya ada 5. Udah? Nah, kemudian kamu atur nomornya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Oke lah, ambil dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Metilnya ada di nomor 2, CH3. Bromonya ada di nomor 2, berapa di atas, jadi B. Begini ya. Nomor 1A. Nomor 1B. Heptana, ada berapa C-nya? Aisyah, ada berapa C-nya? Hep. 7 Pak. Ya, 7 benar. Bikin C-nya dulu 7. Kemudian nomornya atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Etil tuh apa etil? C2H5. Nah, itu udah nomor 3. C2H5. Kemudian iodo. Iodo itu nomor 2, berarti ini I. Seperti itu. Ya.
Ya, saya mau ke room sebelahnya dulu ya, mau diskusikan ya. Apa menanya nomor Silakan, kerjain aja si untuk kelompok 4. Ini foto yang guru. Ayo nih gimana nih kelompoknya Helen, Bagas, Arfan, Zamzani, Muhammad. Diskusinya mana? Tampilkan LKPD-nya. Muhammad tampilkan LKPD-nya yang ada di Neo. Arfan, mana? Bentar, Pak. Oke. Tiga. Sebenarnya Sabar ini susah tulisannya. Mana itu? Slow kita slow. Keren nggak Pak? Itu pakai tulisan aja, pakai kertas. Enggak ini kita coret-coret dulu Pak di sini namanya kita menggunakan teknologi. Gimana? Pak, kalau kan ini kan nulis CH-nya terus jumlah atom hidrogennya ini boleh ngasal nggak sih Pak? Atau ada ketentu emang udah ada kayak 2 metil 2 bromopentan itu udah ada rumusnya di sananya atau gimana Pak? Ya jadi kan gini, kalau kekhasan atom C itu kan harus ada 4 kan. Jadi nggak boleh lebih lah. Harus dihitung CH3 berarti kurang 1 kemana itu nanti dia berkaitan dengan C gitu. Nah ini bener nggak Pak? Coba Pak. Nah itu coba lihat 2 metil, 2 bromo pentana. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu benar itu. Tinggal ini aja ya. Dikotakin, kalau yang cabang itu dibuletin gitu. Ya, gampang Pak. Santai aja Pak, kita mendingan Pak. Oke, siap. Sorry Pak, bisa di toilet Santai Pak. Pak. Lanjut. Aku dong ngerjain nomor. Kelompok 3. Ayo gimana kelompok 3 diskusinya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesusahan di mana? Coba ketua kelompoknya. Nomor 1. Kenapa nomor 1? Nah, coba kamu lihat nih nomor 1 nih. Itu kan contohnya ada tuh 4 metil, 2 kloroheksana. Nah, sekarang nomor 1-nya tuliskan rumus strukturnya dari 2 metil, 2 bromo pentana. Ya sudah, kamu sekarang bikin begini. 2 metil, 2 bromo pentana. Ya. Rantai induknya ada berapa berarti? Pentana. Pentana itu rantai induknya ada berapa? Ada 5 Pak. 5 apa? 5. Ada 5. Bikin 5. Bikin 5. Pakai whiteboard aja juga bisa ya. Bikin 5. Kemudian nomor 1-nya dari kiri. Atau boleh dari kanan. Terserah kamu gitu. Berarti gini ya Pak. Coba. Misalnya Nah. C-nya ada 5 dulu bikin. Ya, betul. Terus betul. cabang 5. Betul. Nah, itu nomor 1. Terus gimana Pak? Nomor 1-nya dari mana kamu? Ya, betul. Betul. Ya, betul. Ya, betul. Nah, berarti metil itu apa? CH3 ada di nomor 2. 3.
2 metil, metil. Nah ya, Berarti itu ini CH3. apa? CH3. Nah, bromonya ada di nomor 2, berarti di atas. Ya, Berarti di di atas, sini. betul. Betul. Ya, di atas BR. Oke, jangan lupa ya, rantai karbonnya itu dilengkapi ya. Jadi bukan CC, jadi CH3, CH2 yang lengkap itu rantai utamanya. Oke, silakan diskusi Nathan dengan kelompoknya. Oke. Makasih. Oh, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan CH3Cl, C-nya itu 12. 12 ditambah Oke, nggak apa-apa. 3 kali 1, 3 ditambah Ya, nomor 12 kelompok tambah 4 gimana? bukan, ditambah 35. Terus habis Boleh kecenderungan titik didih halo Alkana. Nah, udah kamu cari ya gimana gimana itu? titik didihnya. Itu nilai berat mau. Itu yang dicari kan Halo, bagaimana kecenderungan titik didih halo Alkana? Ya, halo Alkana itu titik didihnya tinggi. Iya. Itu. Mengapa? Karena halo Alkana mempunyai ikatan halogen yang cenderung mempunyai keelektronegatifan paling tinggi. Kalau ini Pak. Baik, kelompok 4 saya beri waktu 5 menit untuk diskusikan, kemudian nanti dipresentasikan. Nanti ketua kelompoknya ini siapa nih? Atika ya, Atika, Aisyah, Siva untuk presentasikan ya, nomor 1 dan nomor 2. Ya. Saya beri waktu 5 menit, kemudian nanti leave room ya, kita masuk ke room utama. Ya. Kalau ya, gimana ini kelompok 3? Kelompok Pak, 3 sudah ya. yang 1A gini kan ya, Pak? Apa? Yang 1A. Ya, Kalau misalkan yang ya, 2 pokoknya nanti gini kan aja, kelas 1A. Kamu foto kan? Nah, ya. coba gimana? Nah, kamu nanti foto. Nah, ya, nanti kamu punya foto aja dah gitu ya. Atau kamu bisa menjelaskan apa sih dimulai dari mana gitu ya. Ke ke Ya. ke hasil presensi kalian. Jadi saya beri waktu 5 menit kepada kelompok 3 yang nantinya akan dipresentasikan ke teman-temannya ya. Nanti leave room ya 5 menit kemudian ya. Ya.
Gimana Muhammad? Muhammad gimana? Iya, Pak. Sudah ya, udah siap ya semuanya ya. Insya Allah, Pak. Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Sudah saya kasih waktu untuk keluar dari breakout-nya, kemudian nanti ada dipresentasiin ke ketua kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah saya berikan LKPD-nya. Kemudian tadi saya lihat di breakout-nya masing-masing sudah ada keaktifan terhadap kelompoknya masing-masing juga. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang diketahui dan bagaimana penjawaban dari LKPD untuk materi Halo Alkana. Silakan untuk nomor 1A, siapa yang akan mempresentasikan? Pak, izin kamar mandi, Pak. Oke. Ya, silakan Arfan ke kamar mandi. Ya, nomor 1A siapa yang akan mempresentasikan? Kelompok 3, Pak. Oke, Intan. Oke, silakan Intan untuk share screen. Intan, nanti 3-an. Izin share screen ya, Pak. Baik. Oke, kelompok yang lain untuk mute ya. Selain Intan, jangan bersuara. Silakan Intan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya, Nika Putri Tansari, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi untuk di nomor 1A itu ditanya rumus strukturnya dari 2 metil 2 bromopentana. Pentana itu 5, jadi ada 5C. Ini akan saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, di sini berarti ada CH3. Lalu di sini ada CH. Kita taruh CH-nya dulu di semuanya. Karena akan kita tentukan cabangnya nanti. Terus 2 metil. Berarti di sini ada CH3. Lalu ada 2 bromopentana yang di sini berarti ada BF. Oh iya, Pak. Mana ya? Ya, gimana Intan? Coba kamu sambil jelasin Intan. Yang mana yang rantai utama, yang mana rantai cabangnya? Oh iya Pak, ini rantai utamanya. Terus yang di atas sama di bawah itu rantai cabangnya. Makanya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Aduh. Nah ini CH3, ini CH2. Ini CH2. Ini Pak, makanya di sini cabangnya 2 metil, terus di sini 2 bromopentana. Gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Intan atas jawabannya. Wah, sangat bagus ya. Jadi saya aja nggak bisa nih dalam Zoom ini untuk
menulis whiteboard seperti ini gitu ya. Tapi alhamdulillah nih Intan udah bisa gitu dengan teman-temannya. Baik, jadi penjelasan Intan itu sudah kalian ketahui. Di situ tolong di stop share dulu aja Intan. Bisa? Oke, baik, makasih ya Pak. Oke. Jadi penjelasan Intan tadi ya terkait 2-bromo, 2-metil pentana, apakah ada yang lain atau rata-rata sama? Sama Pak. Sama Pak. Sama. Sama Pak. Oke. Oke, kita kasih reward nanti terhadap untuk kelompok 3 ya yang sudah memberikan presentasinya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk 1B, siapa yang akan presentasikan? Silakan. Kelompok, ya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan dari perwakilan kelompoknya. Oke Pak. Izin share screen ya Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Wicak dan Haikal yang udah share screen. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami tadi berlima. Sekarang kita pengen kasih tahu rumus struktur dari 1B itu 3 etil, 2 iodoheptana. Yang pertama kita lihat adalah alkana terlebih dahulu. Di sini tertulis heptana, berarti ada atom C atau rantai induk yang berjumlah 7 karena heptana. Boleh ditulis Haikal pertama CH3. Terus ngapa terus atom C-nya terlebih dahulu sampai 7? Ini nulis di whiteboard tapi satu kelompok ngerti ya. Dari setiap kelompok itu ada buku tulisnya sendiri, paham ya? Iya Pak. Oke, terus Haikal boleh ditambahin H-nya di masing-masing atom C. Oke, sambil nunggu Haikal nulis. Jadi di sini ada 2 cabang, yaitu 1 alkil dan juga 1 halogen. Nah, di sini yang kita utamakan penomorannya adalah halogen di nomor 2. Jadi kita tulis boleh samping kanan samping kiri, tapi di sini saya mau tulis iodonya itu di kiri nomor 2. Jadi boleh kita tulis atom I. Nah, oke. Terus di situ tertulis 3 etil, alkilnya berarti ada 2 alkil, 2 atom C di situ di bawah. Jadi boleh terus 2 Haikal cabangnya di bawah. CH, ya CH lagi di bawah. Oke, berasal dari berasal dari etana karena di sini alkil jadi etil. Oke. Jadi di sini kita lakukan dulu alkil daripada halogen. Jadi tertulis di sini ada 3 etil, 2 iodoheptana. Seperti itu Pak, mungkin kalau kurang atau salah boleh dikoreksi. Nah, itu juga ada rantai induk. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok yang lain apakah ada sanggahan atau jawaban yang berbeda? Bagaimana? Baik. Ya, Intan, kenapa? Gimana? Ada pertanyaan untuk kelompok lain? Enggak Pak, sama jawabannya. Oke, sama ya. Baik, anak-anak sekalian. Terima kasih kepada atensinya untuk memberikan presentasi terhadap tugas kalian di LKPD. Baik, karena waktu sudah menjelang jam 9.20. Oke, jadi nanti akan setelah kalian presentasi seperti ini, nanti akan ada evaluasi, soal evaluasi yang akan kalian kerjakan di LMS kalian, Neo LMS kalian. Oke ya, jadi evaluasi ini akan kalian kerjakan, kemudian langsung dinilai ya, karena ini di evaluasi ini soalnya adalah pilihan ganda yang ada di Neo LMS. Kemudian kalau di LKPD kan soalnya uraian. Baik, silakan kalian kerjakan di LMS kalian soal evaluasi Halo Alkana.
Izin Pak, mau ke kamar mandi. Oke, silakan Muhammad, silakan. Ya. Makasih Pak. Baik, silakan kalian kerjakan evaluasi Halo Alkana ya. Ada di LMS kalian, silakan kalian kerjakan. Sudah? Sudah belum? Untuk soal evaluasi, saya tunggu ya. Nilainya biar kelihatan. Langsung kerjain ya evaluasi dia Neo. Ya. Sudah belum? On kamera ya, on kamera, tetap on kamera ya. Evaluasi ini ada kurang lebih 20 poin atau 20 soal.
Baik anak-anak, sudah dikerjain ya. Ini evaluasi ini akan saya ambil nilai pengetahuan kalian yang nantinya akan saya kumulatifkan dengan nilai presentasi tadi. Oke, jadi hari ini pembelajaran sudah pada fase penutup, maka mohon izin kepada kalian nanti tolong untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini yang tertuang di dalam LMS juga. Jadi di dalam LMS kalian itu juga ada refleksi yang akan kalian kerjakan juga ya. Jadi seperti refleksi sebelum kalian membuat angket motivasi di awal tadi, maka juga ada survei atau refleksi kalian. Bagaimana pengalaman kalian pembelajaran hari ini terkait model pembelajaran yang saya terangkan. Jadi seperti yang biasanya saya menggunakan metode ceramah, kemudian sekarang menggunakan model problem based learning seperti ini ya. Ada 27. Silakan kalian nanti kerjakan. Baik, sebelumnya mohon kalian untuk presentasikan ke diri kalian terhadap pembelajaran hari ini. Silakan, Haikal, mungkin ketua kelas bisa memberikan atensinya, refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Wicak atas kesempatannya. Refleksi yang bisa kami dapatkan dari hasil pembelajaran pada hari ini adalah dalam belajar hal Alkana tidak sesusah apa yang kita pikirkan. Dengan presentasi yang diberikan oleh Pak Wicak itu dapat membantu kami untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang menggunakan cara lebih mudah untuk memahami apa sih halo Alkana itu. Kemudian pada pembelajaran cukup efektif dalam pelaksanaannya, sehingga dari materi Halo Alkana ini bisa dengan ringkas kita selesaikan bersama-sama. Itu sih Pak, refleksi dari saya. Oke, terima kasih Haikal sudah membagikan pengalaman terhadap pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang lain yang ingin memberikan masukan terhadap pembelajaran kita hari ini. Coba terhadap Latif. Coba Latif, gimana Latif? Ya Pak, boleh ditanya maaf Pak. Ya, kurang kedengeran Latif. Oke, kedengeran Pak? Ya, kedengeran. Mungkin tidak jauh beda dengan Haikal ya Pak, refleksi pada pembelajaran kali ini bahwa apa yang sudah diajarkan Pak Wicak mungkin sangat memudahkan kami dalam belajar Halo Alkana ke depannya. Apalagi kalau misalnya kami nggak sempat tadi secara teori mungkin kami nggak paham sama sekali, tapi semenjak tadi Pak Wicak ngejelasin tentang tata nama senyawa, kegunaan dan lain sebagainya tentang Halo Alkana, kita cukup paham, jadi cukup untuk bisa melanjutkan materi Halo Alkana yang kayaknya masih agak banyak lagi ke depannya gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Latif sudah memberikan atensinya terhadap refleksi hari ini. Baik anak-anak sekalian, Bapak rasa hari ini untuk materi Halo Alkana sudah dijelaskan, kemudian kalian sudah memberikan masukan dan jawabannya di LKPD. Silakan untuk tugas individunya, evaluasi pembelajaran, silakan kalian pekerjaan, kemudian nanti soal-soal yang ada di evaluasi pembelajaran bisa kalian pergunakan atau review kembali untuk ujian akhir USBN ya atau UTBK-nya ya untuk menunjukkan kelulusan kalian. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah memberikan presentasinya, kemudian memberikan atensinya. Silakan untuk menutup kegiatan hari ini Ketua Kelas memimpin dan mengakhiri doa. Baik, terima kasih Pak Wicak. Sebelum duduk siap,
Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Izin live ya. Makasih, Pak.